الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar dan kita masih di surah Abasa ayat 24. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya al-insan atau manusia melihat, memikirkan kepada ta'amih, itu makanannya. Itu lam di situ lamul amr. Falyanzur, lam situ lamul amr, sehingga yanzur majzum. Kan tetapi bertemu dua sukun sehingga dia dikasrah. Falyanzuri, yang sama dengan lam yakunil ladzina kafaru, yang sama. Lam yakuni, asalnya lam yakun. Sini asalnya falyanzur. Falyanzur. Anna sababana al-ma'a sabba. Sungguhnya kami sabba yasubbu. Itu asalnya menuangkan, itu mencurahkan air. Sabba. Apa ya Arabnya sabba di sini? Maf'ul mutlak. Itu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan air hujan dengan sebenar-benarnya. Dicurahkan dari atas langit, dari arah atas, dari awan. Tsumma syaqqaqna al-ardha syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebenar-benarnya. Itu ketika tumbuhnya biji, antum bisa lihat ya. Mungkin dahulu di SMP kelas 1 ada praktek tanam jagung, tanam ini. Itu ketika dia tumbuh, itu bumi terbelah. Itu tanah yang antum pakai sebagai media, itu terbelah. Dari situlah keluar. Ya. Bagaimana kalau misalnya di atasnya tidak bisa terbelah, bagaimana mau keluar itu? Tanaman yang tumbuh dari biji yang antum tanam, biasanya kacang tanah atau jagung, ya. Biasanya itu jagung, kacang tanah yang cepat tumbuh.
itu terbelah. Tanah yang asalnya rata itu terbelah. Itu Allah yang belah, ya. Fa'ambatna fiha habba. Maka kami pun menumbuhkan padanya, itu pada bumi, biji-bijian. Ya, biji-bijian. Kita baca tafsirnya. Ay falyatadabbaril insanu kaifa khalaqallahu ta'amahu alladhi huwa qiwamu hayatihi. Alladhi huwa qiwamu hayatihi. Jadi falyanzur artinya falyatadabbar, hendaknya manusia mentadabburi, berfikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makanannya, yang makanan itulah merupakan tegaknya kehidupan seorang manusia. Kalau kita lihat itu antum makan beras, ya, coba lihat. Makan apa antum? Makanan pokoknya kan nasi dari beras dari padi. Ya, itu lihat orang tanam padi. Ya. Ketika pembibitan ada lahan khusus, ya sudah dikasih air, ya. Kemudian disebar benih. Dikasih tumbuh mungkin sekitar sejengkal 20 cm atau lebih, baru dipindahkan ke sawah. Pernah dilihat orang tanam padi? Jangan sampai saya cerita begini. Itu kiri kanan nyantum itu padi. Ya, tidak langsung disebar di sawahnya, tidak. Ada pembibitan dulu. Nah, nanti bibitnya sudah tumbuh mungkin sekitar ini, tiang ini. Nah, baru diambil, ditanam satu-satu. Ini mungkin tidak kelihatan, nampak. Itu tadi yang biasanya ketika kita sekolah di kelas 1 SMP atau kelas 2 itu disuruh sama guru untuk menanam. Ya, biasanya jagung, ya, jagung 1, kacang tanah 1. Itu antum bisa lihat, amati sendiri. Ya, tanahnya tertutup. Ya, bijinya benda mati, tiba-tiba keluar hidup, tambah besar. Ya, paham ini? Bisa paham ini, ya? Ini Allah, itu Allah yang tumbuhkan, Allah yang kasih kita air. Paham ini? Jadi bagaimana proses Allah menciptakan makanan tersebut? Bi anna sababanal ma'a 'alal ardi sabban. Itu dengan kami menumpahkan, itu mencurahkan air itu dari langit, itu dari awan, 'alal ard, di atas bumi, sabban, dengan sebenar-benarnya. Ini bantahan bagi orang-orang yang mengaku bisa menurunkan hujan atau mengatur hujan. Sini Allah sandarkan kepada dirinya. Anna, sungguhnya kami. Siapa nahnu di sini? Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa. Kami itu Allah Subhanahu wa taala. Kamilah yang mencurahkan air ke bumi dengan sebenar-benarnya. Itu dari awan, itu dari arah atas. Karena tentunya tumbuhan dalam proses tumbuhnya itu membutuhkan air, kelembapan, ya, air dan tumbuh. Apalagi kita makannya apa? Kalian makan apa? Makan padi, makan nasi, ya, nasi dari beras dari padi. Padi itu tanamannya sangat butuh air. Bisa tumbuh padi kalau tidak ada air. Coba lihat. Itu kan kita tahunya makan, ya, apalagi tidak piket. Oh, tahunya protes, intinya terlambat sedikit komplain. Kita tidak tahu ini nasi yang kita makan luar biasa. Ya, air dari mana? Allah yang
Oh Ustaz, airnya dari bendungan bilik-bilik. Itu air bilik-bilik bisa terisi dari mana? Ya, dari hujan dan dari sungai-sungai. Itu semua Allah yang ya mudahkan itu. Oleh karena itu di banyak daerah di bumi ini, di dunia ini banyak yang terjadi kekeringan. Memang tidak ada air. Ya. Na'udzubillah. Semoga kita tidak mendapatkan kondisi seperti itu. Memang tidak ada air. Ya, bayangkan bagaimana mau makan nasi. Air saja tidak ada. Bisa paham ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan air ke atas bumi dengan sebenar-benarnya. Itu dari proses hujan. Dari proses hujan. Walaupun belakangan ini banyak yang mengaku bisa ngatur ini, bisa menghalangi hujan, bisa menurunkan hujan. Na'udzubillah. Baik. Fa'ambatna fiha habba ay thumma syaqaqnaha bima akhrajna minha min nabatin syatta. Kemudian kami belah bumi tersebut. Gimana? Bima akhrajna minha. Sukunnya, jimnya sukun. Dengan apa yang kami keluarkan dari bumi tersebut, dari tumbuhan-tumbuhan syatta yang beraneka ragam. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kita ketika praktek itu tanam jagung, tanam apa? Tanam kacang tanah itu kan asalnya disimpan di bawah toh. Ditaruh di bawah sehingga yang nampak tanah saja. Tapi setelah Allah tumbuhkan ini biji, terbelah itu tanah ya, tembus. Ya. Tembusan itu lihat ya. Bisa lihat ya? Terbelah. Paham ini? Tanahnya terbelah, keluarlah itu. Kecambahnya keluar tanamannya. Itu bumi terbelah. Ya, paham ini? Jadi kami belah bumi itu dengan apa yang kami keluarkan. Siapa yang kasih keluar? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kalau tanam bibit tidak semua tumbuh karena Allah yang atur, ini tumbuh ini tidak. Ya, ada yang busuk. Ya. Ada yang busuk, ada yang gagal, tidak bisa tumbuh. Ada yang tumbuh, itu Allah yang atur semua. Jadi pas tumbuh itu terbelah tanah yang asalnya datar, ya, rapi terbelah. Di situ keluar. Keluar tumbuh-tumbuhan min nabati syatta, dari berbagai jenis tumbuhan. Tapi itu kalau prosesnya pakai bibit ya. Nah, sekarang banyak metode, ada stek, ada cangkok, itu ya mungkin antum tidak dapat yang seperti ini. Ini dari bibit. Dari bibit. Tuh lihat kurma, antum tanam kurma, buang kurma. Kurmanya tertutup apa? Tanah. Tiba-tiba terbelah. Iya, ada keluar. Ya, apa keluar? Nah, itu tadi. Kurma yang sudah tumbuh. Nah, ini. Anna thumma syaqaqna al-ardha syaqqan. Fa'ambatna fiha habba. Fa'ambatna fiha habban. Kami pun menumbuhkan padanya, itu pada bumi, habban, biji-bijian. Ya. Kita makan nasi, yaitu dari biji padi, benih gabah yang disebar, ditanam. Allah yang tumbuhkan itu semua. Wa inab, apa inab? Anggur, ya. Wa qadban, saya tafsirkan wa inaban wa alafan lid-dawab. Ini makanan untuk ternak, ya, makanan untuk ternak. Antum kalau tanya orang peternakan, orang yang kuliah di fakultas peternakan itu memang ada makanan-makanan khusus. Asalnya ya kambing, sapi ya makan sembarang ya. Ya daun pisang dimakan, daun mangga dimakan. Ya. Bisa paham ini? Tapi ada memang makanan-makanan ternak. Itu Allah Subhanahu wa taala semua yang tumbuhkan.
Allah yang tumbuhkan semuanya. Paham ini? Rumput gajah, rumput ini, ya. Makanan ya sangat bagus untuk ini misalnya, hewan ini. Itu Allah yang tumbuhkan semuanya. Allah yang tumbuhkan. Bisa paham ini? Wa zaitunan, dan zaitun. Contoh melihat minyak zaitun, ya, itu minyak zaitun dari buah zaitun. Buah zaitun dari pohon zaitun, banyak kan? Banyaknya itu buah zaitun yang harus dikumpul sehingga diperas, ya, keluarlah minyak zaitun dengan berbagai macam jenisnya. Itu banyak jenisnya itu ya, minyak zaitun itu, dan manfaatnya luar biasa. Ya, paham ini? Bisa diminum, bisa dipakai menggoreng, ya, bisa dipakai untuk kulit. Ini Allah yang tumbuhkan itu semua. Disebutkan ini, dikhususkan ini karena luar biasanya, ya, manfaatnya. Taib. Wa nakhlan, apa nakhl? Kurma. Nah, ini lebih besar lagi nih pohonnya ini. Paham ini? Pohon kurma. Bahkan Nabi SAW memperumpamakan seorang mukmin itu sama seperti pohon kurma, bermanfaat semuanya. Ya, bermanfaat semuanya. Buahnya, ininya, rantingnya, pohonnya, seterusnya. Ini nakhlan. Wa hadaiqa, dan hadiqah, itu kebun-kebun. Ay wa hadaiqa 'azimatal asjar wa thimaran wa kala'an. Ini lanjutannya. Wa hadaiqa gulba wa fakihata wa abba. Dan Allah pula yang menumbuhkan hadaiq, itu kebun-kebun yang besar-besar pohonnya. Ya, kalau besar pohonnya berarti rindang, ya. Ya, besar pohonnya berarti di bawahnya rindang. Ya, banyak daunnya, besar pohonnya. Di bawah bisa dibikin bale-bale, ya. Dibikin balak-balak, ya, bobok-bobok di bawah. Ya. Besar. Itu Allah semua yang tumbuhkan. Kebun macam-macam, ya. Ya, kebun itu macam-macam. Ada kebun durian, kebun cengkeh, kebun ini. Taib. Yang mana ini bisa tumbuh sampai sangat besar, ya. Ya, bukan seperti yang tadi, ya, tanaman-tanaman tadi. Ini pohonnya banyak, lagi besar. Wa fakiha, dan buah-buahan. Wa thimaron, ini thimar, fakiha itu sama artinya. Itu buah-buahan. Ya, untuk makan buah apa? Ya, sebut nama buah, itu Allah yang tumbuhkan pohonnya. Ya. Tidak bisa ada buah kecuali ada pohonnya. Ya, paham ini? Wa abban, apa ini abban? Ditafsirkan di sini dengan kalaan, itu rumput. Ya. Rumput. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Ai tan'amuna biha antum wa an'amukum. Dan dengan semua itu kalian merasakan nikmat. Begitu pula hewan-hewan ternak kalian. Yang kita manusia tidak makan qadban, tidak makan apa? Abban, ya. Ini kan untuk ternak, ya. Ini sudah kita bilang tadi. Antum makan rumput? Hah? Ada yang makan rumput di sini? Jadi mata'al lakum. Ini apa? Ainab, ya. Zaitun, nakhl, ya. Secara umum hab, ya. Biji-bijian. Kemudian hadaiq, kebun-kebun. Nah, ini kita.
wa li an'amikum. Ini asalnya juga bisa masuk yang kita makan. Paham ini seperti padi. Ya, pohon padi kan kita makan padinya. Padi jadi digiling jadi beras, beras jadi nasi. Terus pohonnya kan bisa dimakan sama sapi. Iya. Paham ini? Ya enggak? Itu kita bersyarikat sama hewan. Maksudnya apa? Kita makan berasnya jadi nasi, dia makan sisanya. Iya. Bisa paham ini? Tapi kalau qadban, ya, begitu pula abban. Nah, ini khusus untuk mereka. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejadian di hari kiamat. Fa idza ja'atis sakhah. Ketika datang as-sakhah, itu hari kiamat. As-sakhah nama dari nama-nama hari kiamat. Apa itu as-sakhah? Perhatikan, fa idza ja'at sayhatul ba'thi yaumal qiyamati allati tasammu min hauliha al-asma'. Itu ketika datang sayhah, pekikan suara keras hari kebangkitan nanti pada hari kiamat, yang karena kedahsyatannya pendengaran tasammu menjadi tuli. Ya, menjadi tuli. Maksudnya memekakkan telinga. Antum coba lihat kalau ada suara keras, ya, apalagi dekat telinga. Paham ini? Itu kadang kita tuli sesaat, ya, beberapa detik, bahkan beberapa menit, hilang pendengaran. Itu suara di dunia. Ledakan kah atau teriakan atau mungkin ada yang di dekat telinga kita. Maka bagaimana lagi? Ya, sayhah as-sakha nanti pada hari kiamat. Kemudian Allah jelaskan hari tersebut, yauma yafirrul mar'u min akhi. Yauma mansub dan dia maf'ul fih dan dia tidak beralif lam dan bertanwin karena dia mudhaf. Jumlah setelahnya fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari seorang itu lari meninggalkan akhi, saudaranya. Ya, kita di dunia ini kalau ada musibah, petaka, ya, kemudian di samping kita ada saudara kita, tentunya yang paling pertama kita cari saudara, tak, ya. Ya, misalnya di pondok ini ada orang bersaudara 2 orang, 3 orang, ada apa-apa, ada terjadi di pondok, ya, kejadian misalnya, pas Syai, mana adikku, mana kakakku, mana saudaraku, ya, diselamatkan kan? Itu di dunia. Tapi di hari akhirat, saking dahsyatnya huru-hara ketika itu, orang malah lari meninggalkan apa? Saudaranya. Yang lebih dahsyat lagi, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan ayahnya. Kalau di dunia ini kita ada apa-apa, telepon bapak, habis uang, ya, maju. Apain sendiri situ? Hei, maju. Kalian juga, kamu juga. Maju sini. Maju sini, kosong ini. Kosong, maju. Dia lari dari ibu dan ayahnya. Di dunia, coba lihat anak-anak menangis. Siapa dia panggil? Kalau anak-anak menangis, siapa panggil? Ustadznya? Ustadz. Hah? Kalian? Kalau hari Sabtu, habis uang, siapa kalian telepon? Dinas sosial? Tidak, telepon bapak, ibu. Liburan, ngapain? Ya pulang kampung. Pergi ke mana? Ke orang tua, ya kan? Di dunia. Tapi di hari kiamat kita akan pergi, lari meninggalkan ibu dan ayah kita. Hari yang sangat dahsyat. Ya, hari yang sangat dahsyat. Nanti akan disebutkan kenapa bisa.
Terus wa sahibatihi wa bani. Dia lari, seorang lari meninggalkan sahibahnya, yaitu istrinya, wa bani, dan anak-anaknya. Jadi di dunia Masya Allah, ya, hubungan dia dengan ayahnya, ibunya, saudaranya, anak istrinya tentunya jangan ditanya. Ya, disinilah putaran pikirannya. Ya, bagaimana mereka semua dan dirinya bisa selamat di dunia dari segala macam kejelekan. Begitu pula di alam barzakh, begitu pula di akhirat. Bagaimana mereka bisa berkumpul kembali di surga. Itu saja dia pikir siang dan malam. Kebaikan dirinya dan keluarganya, anak istrinya dan ibu bapaknya beserta saudaranya. Tapi di hari kiamat apa? Kita akan lari meninggalkan mereka semua. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka di hari itu memiliki memiliki sya'nun, urusan yang yughnihi, yang menyibukkan dia. Sya'nun nakirah setelahnya jumlah. Sama hadis yang kita baca tadi malam, rajulun, ya, ta'allamal ilma rajulun, tasaddaq rajulun. Itu nakirah setelahnya jumlah. Jumlahnya jadi sifat. Ya sini. Ya, setiap orang likulli imri'in minhum yauma idzin, di hari itu memiliki sya'nun, urusan yang yughnihi, yang mencukupi dia, maksudnya menyibukkan dia, tidak pikir lagi dia lain. Antum coba lihat kalau antum lagi serius ngurus sesuatu di dunia ini, itu antum lupa yang lainnya, bahkan lupa makan. Ya, sibuk mengurus ini. Makan. Ya, itu dunia. Ya, itu baru di dunia. Itu sudah bisa kita lihat. Orang kalau sibuk, ya, dengan sesuatu, sudah. Dia lupa yang lainnya. Lupa makan, lupa piket. Lupa mandi, lupa ini. Tapi di hari kiamat, na'udzubillah, luar biasa urusan ketika itu. Ya, mau menjadikan kita lupa, bahkan lari dari orang-orang yang kita cintai. Perhatikan tafsirnya, yauma yafirrul mar'u lihauli dzalikal yaumi min akhihi wa ummihi wa abihi wa zawjihi wa bani. Itu hari seorang lari karena kedahsyatan haul, huru-hara. Di hari tersebut dia lari dari saudaranya, ibu dan ayahnya, pasangannya dan anak-anaknya, itu istrinya dan anak-anaknya. Karena zaujihi disandarkan kepada dhamir mudzakkar. Pasangan mudzakkar itu muannas, itu istri. Ya, dia lari dari istrinya dan anak-anaknya. Likulli wahidin minhum yawma idzin amrun yamna'uhu minal inshighali bi ghairihi. Setiap orang dari mereka ketika itu memiliki urusan yang menghalangi dia dari sibuk dengan yang lainnya. Itu ketika Nabi SAW menyebutkan bahwasanya manusia seluruhnya akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan, uratan, gurlan. Hufa, tidak beralas kaki, urah, tidak berpakaian, gurlan, tidak disunat. Ya, ini Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bertanya, kalau begitu kita nanti baku lihat orang tidak pakai baju, tidak ada baju, tidak pakai alas kaki, bahkan tidak disunat. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya urusan ketika itu lebih dahsyat, ya, dibanding orang baku lihat-lihat, ya, saling melihat. Ada lagi pikiran begitu. Ya, kalian di dunia begitu mungkin, ya, tapi di hari tersebut tidak ada. Untuk tanya teman-teman yang mungkin pernah melihat, ya, kondisi yang sangat mengerikan. Ya, seperti kejadian di Palu, ya, gempa yang sangat dahsyat, itu orang tidak ada lagi pikir-pikir sembarangan. Walaupun ya setelah reda, baru pikirannya macam-macam.
merampok, menjarah. Itu setelah gempa. Tapi pas gempa tanya apa dia pikir? Yang dia pikir anak, istrinya, dirinya selamat. Titik. Paham ini? Mau keluar pakai baju, enggak pakai baju, enggak pikir. Ya, paham ini? Yang penting selamat. Itu di dunia. Paham ini? Dan bagaimana lagi di negeri akhirat? Ya, pas ketika tegaknya hari kiamat dan setelahnya, orang tidak ada lagi pikir. Ya, dia tidak dibangkitkan, tidak pakai baju, tidak ada baju selai benang pun tidak ada. Kiri kanannya juga semua manusia. Ya, dibangkitkan hufatan, uratan, gurlan. Bisa paham ini? Baik. Jadi setiap orang ada urusan yang menyibukkan dia. Ya, belum lagi dia adalah orang yang memiliki banyak dosa dan pelanggaran. Dan ada dosa-dosa tertentu memang sebutkan. Ya, dia akan dibangkitkan begini. Ya. Dijelaskan dalam hadis-hadis. Baik. Kemudian Allah menyebutkan dua golongan setelah itu, wujuhu yawma idzim musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Wajah-wajah di hari itu ada yang berseri-seri. Ya. Dhahika. Ya. Dia tertawa. Mustabsyirah. Bahagia. Ini wajahnya orang-orang penduduk surga, ahlun na'im. Perhatikan tafsirnya, wujuhu ahlin na'imi fi dhalikal yawmi mustanirah masrurah farihah. Wajah-wajah ahlin na'im, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut, mustanirah. Istanara yastaniru, itu bercahaya. Masrurah, berbahagia. Farihah, mirip artinya senang. Ya, coba antum nih, kalau di dunia hari Sabtu dapat HP, langsung masuk notifikasi, masuk kiriman 1 juta. Ya, setelah 1 bulan menderita. Kira-kira gimana wajahnya itu? Ada santri, ya, 1 bulan terakhir tidak ada kiriman, tidak ada uang, tiba-tiba masuk transferan dari orang tuanya 1 juta rupiah. Gimana mukanya kira-kira? Bengkok? Jawab ya. Burung. Ini buka HP, baru buka HP, nyala. Langsung bunyi. Tering. Ya. Lihat. Baru ada kabar dari orang tuanya, buka chatnya. Kira-kira bagaimana mukanya? Wih, gembira. Tersenyum. Bahkan senyum-senyum sendiri. Sudah menghayal, beli bakso, beli coto. Itu di dunia. Baru dapat 1 juta. Paham ini? Atau misalnya dia buka email, tiba-tiba dapat email, dia diterima di MCU. Ya. Muhammad bin Saud. Ya. Kira-kira gimana mukanya itu? Ya. Diterima di UIM. UIM. Ya, sampai UIM tidak tahu. Ya, paham ini? Wajahnya berseri-seri, senang, bercahaya. Ya, berlebar senyum. Bisa paham ini? Kenapa? Bahagia. Ya, bahagia. Nah, nanti kalau orang-orang yang bertauhid, berpegang di atas sunnah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ini. Wajah mereka berseri-seri. Mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan. Ya, paham ini? Baik. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Dan wajah-wajah di hari itu
padanya ada ghabar, ada debu. Ai wa wujuhu ahlil jahimi muzlimatun muswaddatun, dan wajah-wajah penduduk neraka di hari itu hitam, gelap. Muzlimah gelap, muswaddah hitam. Coba lihat. Ini disebutkan dalam surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ditafsirkan oleh para ulama itu hari ketika wajah-wajah memutih dan wajah-wajah menghitam. Siapa yang memutih wajahnya? Itu wujuhu ahli sunnah. Siapa yang menghitam wajahnya? Itu wujuh ahli bidah. Sampai seperti itu para ulama menafsirkan. Paham ini? Karena ini bukan perkara kecil, bukan perkara sepele. Hitam putihnya wajahnya nanti di hari kiamat itu patokannya apa? Bagaimana dia di dunia. Biar kamu orang Korea ya kinclong mukamu di dunia. Kalau kau kafir, musyrik, meninggal atas kekafiran itu, kesyirikan tersebut, selesai. Tak ada itu muka cantikmu, muka gagahmu, tampanmu, tak ada. Hitam, mengerikan. Ya enggak? Kalau seorang beriman kepada Allah, walaupun ya, paham ini, orangnya hitam, pesek, ini dan itu dari berbagai macam kekurangan, insya Allah di hari kiamat Allah akan perindah wajah-wajah antum. Antum bertauhid, istiqomah di atas sunnah, di atas ketaatan, insya Allah. Nah ini janji dari Allah. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Lawannya wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar. Tafsirkan wajahnya siapa ini? Para penduduk neraka. Tarhaquha qatarah. Ai taghshaha dhillah. Ya. Wajah tersebut sudah hitam, gelap, ya, mengerikan, diliputi oleh kehinaan. Saya sebutkan bahkan pandangan-pandangan mereka itu tertunduk. Ya. Mereka tahu persis mereka akan diapakan. Ya. Setelah itu. Paham ini? Ya, jangankan di hari kiamat, di dunia saja. Kalau ada penjahat tangkap polisi bagaimana? Senyum-senyum. Kalau ada penjahat senyum-senyum itu dipertanyakan. Ya, sudah tunduk, muram hitam, habis kita ini. Selesai. Ya, tangkap sudah. Paham ini? Jadi di dunia, apalagi di akhirat. Alhamdulillah. Siapa mereka itu yang menghitam wajahnya? Yang diliputi kehinaan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah al-kafarah. Itu jamak dari kafir. Sama antum kalau lihat talibul ilmi, di antara bentuk jamaknya talabatul ilmi. Ya enggak? Talabatun. Tolabah, bisa juga tulab, ya. Sama ini kafir, bisa kufar, bisa kafarah. Bisa apa ini? Ini jamak. Ya. Sama fajir, fujar, fajar. Bisa paham ini? Jadi mereka itulah al-kafara al-fajar, orang-orang kafir lagi fajir. Ay ulaikal mawsufuna bihadzal wasfi humul ladzina kafaru bi ni'amillahi wa kadzdzabu bi ayatihi wa tajarra'u ala maharimihi bil fujuri wat tughyan. Mereka itu yang al-mawsufun, yang disifati dengan sifat ini. Itu apa? Wajahnya menghitam, gelap, diliputi oleh kehinaan,
Ini mereka itulah alladzina kafaru bi ni'amillah, orang-orang yang kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzabu bi ayatihi, dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Itu saya katakan tadi, walaupun mereka mungkin di dunia ini mereka yang gagah, cantik dan seterusnya, kulitnya putih seperti keramik, tapi nanti kelak di hari kiamat tidak ada. Mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajah mereka menghitam dan diliputi oleh kehinaan. Fajara al-fajara ay wa tajarra'u ala maharimi, dan mereka berani lancang terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, bil fujuri wa tughyan, dengan kefajiran dan pelampauan batas. Baik. Kita melihat orang-orang kafir itu bukan sekadar kafir, tapi kehidupan mereka dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Tentunya akarnya kekafiran tersebut. Ya. Ya, orang kafir ya kafir. Ya, antum lihat. Mungkin selama ini orang-orang kafir tersebut yang dinampakkan yang baik-baiknya saja ya. Oh, mereka disiplin, mereka begini, begini. Antum tidak tahu aslinya kehidupannya bagaimana. Naudzubillah. Ya. Ya, kalau bilang pintar ya mungkin pintar. Disiplin ya mungkin disiplin. Tapi kalau antum cermati kehidupannya, naudzubillah, penuh dengan dosa dan maksiat. Ya, minum khamar itu mainannya mereka. Ya, khamar itu kayak air putihnya kita. Ya. Paham ini? Berzina, makan riba, membunuh, menipu dan seterusnya. Naudzubillah. Ya, paham ini? Jadi ini kefajiran, belum lagi pelampauan batas. Ya, dah antum lihat. Paham ini? Orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Paham ini? Tapi yang dinampakkan yang baik-baiknya saja. Oh, dia begini, canggih, maju, negara maju. Ya. Paham ini? Karena ini sifat. Allah sifatkan al-fajarah. Ya. Al-kafara, al-fajarah. Itu sifat mereka. Ya, bukan sekadar kafir, tapi mereka bergelimang dengan kefajiran, dosa dan maksiat. Ya, jangan tertipu dengan slogan-slogan ini negara begini, negara maju, negara begini. Maju apa maju? Maju kekafiran, maju. Hah? Dosa dan maksiat, ya. Siang dan malam pelanggaran menjijikkan. Ya, naudzubillah. Kekacauan. Ya. Kadang kita malah, oh jadi kita harus ikuti mereka, ikuti. Ya. Padahal mereka orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicela dengan sebesar-besar celaan. Baik. Ini akhir dari surah Abasa. Insyaallah di pekan depan kita akan masuk surah At-Takwir. Baik. Ila huna subhanaka walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dihafal